Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Kali ini eh, kita berjumpa lagi. Selamat datang di program baru kami namanya Sudut GKMI. Senang sekali kalau bisa menyapa kekasih mulia dimanapun Anda berada yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel kami di kanal ini. Kami senang sekali bisa menyapa kekasih mulia dan di episode perdana ini saya sudah mengundang seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi di kalangan warga GKMI. Namanya juga sudah fenomenal gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Timotius Adi Dharma. Beliau adalah Sekum Sinode GKMI. Selamat malam Bapak. Selamat malam Salsa dan selamat malam kekasih Muria. Ya, jarang-jarang ya kita menyebutnya dengan kekasih muria, tetapi dalam edisi spesial ini juga menyambut sidang raya Sinode GKMI yang ke-29, kita membuat program yang spesial ini, yaitu bertajuk Sudut GKMI. Sedikit gambaran tentang Sudut GKMI, kita ingin melalui program ini, jemaat, pendengar, penonton setia dapat juga memahami dan berkenalan secara langsung dan secara dekat dengan siapa itu GKMI. Seperti apa sih GKMI? Selama ini yang kita pahami, GKMI hanyalah sebuah gereja, tetapi sebetulnya lebih daripada itu. Ada begitu banyak pelayanan, ada begitu banyak unit-unit yang ada di dalamnya, dan bagaimana GKMI punya nilai yang patut untuk dilestarikan. Nah, tanpa berpanjang-panjang, topik hari ini kita akan berbicara tentang Aku GKMI. Nah, kita mulai ya Pak. Ya, Seperti yang diketahui GKMI ini kan umurnya kalau dari awal pendirian itu sudah lebih dari 100 tahun. Ya. Dimulai dari GKMI yang ada di Kudus dan dimulainya juga dari kaum awam. Nah, boleh dong Pak, kita sedikit deh ngomongin tentang sejarah awalnya sebelum kita mau masuk lebih jauh. ya, Salsa dan teman-teman atau sahabat kekasih Muria, kalau kita berbicara soal PKMI, banyak orang mungkin di luar area Jawa Tengah Utara, di luar Gunung Muria, akan kesulitan untuk memahami apa itu GKMI. Orang mungkin lebih mengenal GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Karena itu dalam perjumpaan-perjumpaan ekumene antara gereja, biasanya orang bertanya apa itu GKMI. Yang pertama, disalahpahami dengan Gerakan Mahasiswa GMKI, bukan GKMI tapi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Yang kedua, disalahpahami juga dengan Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Nah, ada banyak yang bertanya-tanya kepada saya, ini ada GKMI, di sini ada GKMI, di sini sebentar. Itu singkatannya apa? Walaupun namanya GKMI, tapi belum tentu Gereja Kristen Muria Indonesia, tetapi Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Jadi singkatan ini lagi kita patenkan. Kita lagi ngurus hak patennya, baik namanya, nama GKMI-nya, kita patenkan, nama Gereja Kristen Muria Indonesia, kita patenkan, lalu Sinode GKMI kita patenkan, Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia kita patenkan. Ada 4 yang sedang kita urus patennya, supaya orang nggak salah paham, nggak salah mengerti. Memang kita udah berumur tua, termasuk kalau gerakan ekumene, gerakan gereja, ini sudah umur 104 di tahun ini. Karena dimulai tahun 1920 GKMI itu di Kota Kudus. Nah, kalau kita bicara soal GKMI, maka tidak bisa dilepaskan dari gereja Anabaptis atau gerakan Anabaptis Mennonite. Jadi Anabaptis Mennonite adalah salah satu aliran. Kita mengenal banyak aliran gereja atau denominasi. Kita mengenal ada yang Lutheran, ada yang Calvinis, ada yang Metodis, ada yang Pentakosta, dan bahkan ada yang Reform, ada yang karismatik. Nah, GKMI ini masuk dalam Anabaptis Mennonite yang ada di Indonesia. Sejarahnya panjang, kalau kita mau urai, maka bahkan jauh kalau ditarik itu 1852, itu ada misionari dari Belanda yang datang ke Indonesia,
Pada waktu itu memang kita masih jajahan karena 1851, 1852 itu area-area kita itu masih dalam penjajahan Belanda dan dibagi. Misi Belanda kekristenan yang ada di Indonesia itu dibagi-bagi. Ada yang misi Salatiga, ada yang khusus Jawa Timur, ada yang khusus Jawa Barat, ada yang khusus juga daerah seputar Gunung Muria. Nah, seputar Gunung Muria itu diserahkan kepada gereja atau gerakan atau aliran Anabaptis Mennonite. Jadi ya kita kenal kemudian gerakan atau pelayanan misioneri dari Peter Yan ini kita kenal lahirlah GITC Gereja Injili Tanah Jawa. Jadi itu Gereja Injili Tanah Jawa menjadi gereja Mennonite atau aliran Anabaptis Mennonite yang tertua di Indonesia. Nah, kemudian kita GKMI muncul di tahun 20-an, tidak dari misi Belanda, karena misi Belanda memang untuk orang-orang pribumi yang ada di wilayah Jawa Tengah Utara seputar Gunung Muria, tadi wilayahnya Iterian. Lalu tentu perkembangan itu bukan hanya Peter Yan, ada Tunggul Wulung yang kita kenal sebagai bapaknya GITJ yang kemudian punya murid Kiai Sadra berkembang ke GKJ. Nah, kalau ini diterangkan tentu panjang dan lama. Tapi intinya GKMI juga akhirnya bertemu dengan aliran ini karena kebetulan ada di Kota Kudus seputar Gunung Muria. Ketika ada beberapa orang yang mengalami pertobatan atau keluarga tepatnya Tesintat namanya mengalami pertobatan oleh karena kesembuhan yang dia alami. Awalnya dia keras, tidak mau menerima, istrinya sudah percaya, anak-anaknya sekolah di sekolah Kristen atau Katolik pada waktu itu. Nah, tetapi ini keras sampai dia dijumpai oleh Tuhan secara pribadi melalui kesembuhan. Lalu kemudian dari keluarga Tesintat inilah kemudian mencari afiliasi atau kelompok orang Tionghoa pada waktu itu mencari aliran yang paling tepat. Bala keselamatan kurang tepat, lalu kemudian Advent kurang tepat, kira-kira begitu sampai akhirnya diperkenalkan dengan aliran Anabaptis Mennonite. Jadilah kemudian bergabung dengan Anabaptis Mennonite menjadi alirannya di GKMI. Jadi kemudian dalam perkembangan tahun 80-an, 70, 80-an terjadi perkembangan kaum muda ledakan yang luar biasa, lalu muncul pelayanan-pelayanan yang kemudian berkembang menjadi gereja yang dulunya tidak dimaksudkan untuk gereja, tapi pelayanan interdenominasi, keluarga Sanggakala atau pelayanan Sanggakala ini menjadi JKI. Jadi kalau kita melihat Anabaptis Mennonite di Indonesia itu ada 3, GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa, GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, dan GKI, Jemaat Kristen Indonesia. GKI ini kemudian kita kenal dengan berbagai macam pertumbuhannya ya. GKI menjadi sangat terbuka terhadap kelompok-kelompok yang mau bergabung, akhirnya perkembangan cukup besar GKI di Indonesia. Jadi ada 3 aliran di Indonesia yang Anabaptis Mennonite, yakni GITC, GKMI, dan GKI. Nah itu sekilas. Wow, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sejarah awalnya dan bagaimana GKMI bisa masuk ke Mennonite Anabaptis, ini luar biasa banget ya. Dan yang lebih menarik lagi tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Timotius Adidharma, bahwa sebetulnya dalam grup besar ini ada 3 nih, seluruhnya ada 3 dan tipenya ketiga-tiganya berbeda. Nah, saya mau tanya nih Pak, uniknya GKMI. Ya, karena GKMI itu kan menekankan kepada kongregasional. Jadi tidak ada terpusat gitu, tidak. Karena gerakan awal mula di abad 16 yang nanti akan diterangkan oleh Bung Rudi tentang Mennonite atau Anabaptis, gerakan Anabaptis yang ada di Eropa dan bahkan di Amerika itu cukup panjang dan unik. Tetapi karena penekanannya pada kongregasi atau kepada umat, maka lokal menjadi penting untuk pengembangan polanya. Jadi kepemimpinan itu ada di lokal, kepemimpinan itu ada di jemaat, kepemimpinan tertinggi. Bukan, kalau kita lihat kan ada 3 model yang paling gampang ya, yang episkopal atau sinodal, itu kepemimpinannya terpusat. Jadi ada satu pusat di mana semua terkomando satu. Itu hierarkinya jelas, piramidanya jelas, kepemimpinannya terpusat. Nah, ambil contoh lah seperti gereja
Katolik, maka kepemimpinannya terpusat jelas di mana pusat kepemimpinannya utamanya cuma satu. Lalu ada yang namanya presbyterial. Presbyterial itu presbiter atau majelis. Kepemimpinan diatur oleh perwakilan yang namanya majelis. Nah, majelis inilah yang akan memimpin umat. Ya, kita ambil contoh misalnya beberapa gereja yang banyak sekali di Indonesia itu presbyterial. Ya, GKI itu presbyterial. Jadi ada kemajelisan yang memang memimpin, mengendalikan semuanya. Jadi hamba Tuhan termasuk bagian dari majelis itu. Tapi majelis yang memimpin, yang mengatur gereja. Tapi juga ada aliran yang sisinya berbeda banget dengan yang episkopal yang terpusat, tidak terwakili oleh presbyterial, tapi umat, betul-betul umat. Nah, ini yang namanya kongregasional. Nah, kongregasional ini kan kecil, keluarga, hangat, kuat, bersama-sama. Jadi kita menyebutnya brother and sister ya. Tidak ada satu kepemimpinan hierarkial yang sangat kuat, yang memisahkan antara imam dengan awamnya, klerus dengan awam itu tidak, tapi awam yang mengambil peran. Makanya kita itu sesungguhnya kongregasional, tetapi itu kurang tepat di Indonesia. Maka kita mengkombinasikan antara kongregasional sinodal. Tetap ada kepemimpinan, ada sinodenya, karena konteks Indonesia patriarkal kan, nggak mungkin betul-betul kongregasional yang koloni-koloni yang terpisah satu dengan yang lain. Ya Hmm. dulunya begitu. Karena itu dulunya kan tidak disebut sinode GKMI, tapi Persatuan Gereja Kristen, Gereja-gereja Kristen Muria Indonesia. Coba kita ingat yang Hmm. dulu-dulu itu kan Persatuan Gereja Kristen Muria Indonesia, Ya, Gereja-gereja betul. Kristen Muria Indonesia. Tapi Betul. kemudian tahun 99 atau menjelang tahun 2000 itu diganti menjadi Sinode GKMI. Karena apa? Hmm. Kita tinggal di lingkup lingkup sinodal, lingkup gereja-gereja presbyterial, sehingga kita perlu dikenal sebagai sinode, bukan sekedar persekutuan yang terpisah satu dengan yang lain. Gereja Hmm. mandiri satu-satu, harus ada ikatan kebersamaan. Nah, itulah sebabnya itu membuat gereja kita itu awalnya memang memang beda-beda antara JKI yang sangat modelnya dengan karismatik, dengan model kepemimpinan lokal menjadi lebih kuat tanpa kekuatan sinodal, sementara GITC yang sinodenya kuat, sementara GKMI ya di antara GITC dan JKI, kira-kira begitu. Kita sinodenya kuat tapi lokalnya juga kuat. Jadi Hmm. kita memberi ruang dialektika antara sinodal dengan lokal, kira-kira begitu. Wah, Di dalam jadi GKMI juga macam-macam, hmm, hmm, hmm. warnanya juga akan macam-macam karena nggak bisa diseragamkan. Kenapa? Ya tidak sinodal sifatnya. Kita tuh kongregasional sinodal, sehingga lokal masih dihargai keunikan ya masing-masing, kira-kira begitu. Hmm. Ya, itu luar biasa ya. Karena seperti yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa GKMI saat ini sudah punya 74 gereja dewasa. Itu Mm. belum termasuk pos dan cabangnya ya, Pak ya. Mm-mm. Dan masing-masing itu punya keunikannya sendiri-sendiri yang tentunya baik dalam model pemuritannya, kemudian eh, kehidupan bergerejanya tentu akan berbeda di setiap daerah. Dan saat ini sudah tidak hanya ada di sekitaran Jawa Utara, tetapi sudah menyebar sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan seterusnya ya. Dan itu yang membuat GKMI saat ini sudah menjadi gereja yang jauh lebih besar dan luas. Nah, eh, tentunya sudah dengan model yang seperti itu, Pak, pasti ada sebuah nilai gitu. Atau nilai dasar lah ya, yang paling tidak menggambarkan ini loh GKMI gitu. Apa ya Pak nilai-nilai itu? Jadi kalau kita bicara soal nilai, paling tidak ada 4 yang kita harus pahami. Ya, jadi kalau kita mau berbicara mengenai GKMI sebagai organisasi, maka keliru. GKMI itu tetap komunitas, GKMI tetap gerakan. Itu yang membedakan, bahwa kita tidak menekankan pada organisasi terlalu kuat,
atau denominasi menjadi utama karena kita mulai dari sejarahnya Anabaptis Menonet juga sebuah gerakan, sebuah komunitas gerakan. Ya, memang menjadi gereja, memang menjadi komunitas tubuh Kristus, tetapi dengan 4 nilai atau 4 gerakan atau 4 hal yang harus kita petakan terlebih dahulu sebagai identitinya. Pertama, kalau kita bicara soal gereja, apapun juga, kita bicara soal komunitas orang percaya, apapun juga, maka ada 4 hal. Yang pertama adalah histori. Kita harus punya histori, dan histori kita harus nyantel dengan historinya Tuhan. Bahwa historinya Tuhan itu, misalnya, kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia, memanggil Abraham untuk menjadi bangsa yang memberkati bangsa yang lain, menjadi berkat, kira-kira. Lalu komunitas dari Abraham dilanjutkan oleh Musa dengan membangun komunitasnya menjadi kelompok-kelompok Ibrani menjadi satu bangsa namanya Israel, menjadi umat Allah, pilihan Allah, kira-kira begitu. Lalu dengan tugas untuk menjadi berkat tetap dilanjutkan, menjadi berkat bagi banyak bangsa, lalu kemudian menuju ke tanah Kanaan. Nah, pembentukan komunitas ini menjadi bagian dari sejarahnya Tuhan sampai nanti kepada umat percaya sebagai Israel baru, sebagai komunitas orang percaya, dan mewujud pada kerajaan Allah. Jadi kita ada di bagian antara sejarah panjang Allah, mulai dari penciptaan, mulai dari pembentukan mula-mula, sampai nanti kepada pemulihan segala bangsa, sampai nanti kepada kerajaan kedatangan kerajaan Allah. Nah, di sanalah ada GKMI sebagai sebuah sejarah yang muncul dan diizinkan Tuhan. Munculnya dari sejarah Anabaptis Menonet abad 16, sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh Tung Rudi supaya tidak overlap, itu juga sejarahnya penting sekali. Sehingga muncul istilah neither Katolik nor Protestan. Jadi awal mulanya memang gerakan ini itu gerakan apa? Ditanya banyak orang, ini juga gerakan apa? Dari sejarahnya ini gerakan Katolik, bagian dari Katolik atau Protestan atau Pentakostal atau apa ini? Nggak jelas. GKMI itu jalan ketiga, the third way-nya. GKMI keunikannya ya memang komunitas yang nanti punya nilai-nilai tertentu yang nanti saya akan jelaskan dalam teologinya maupun eklesiologinya. Nah, yang pertama tentang histori tadi, menjadi bagian dari historinya Tuhan yang kuat, dan GKMI harus kita yakini bahwa keberadaannya dan kemunculannya di tahun 1920 juga bagian dari historinya Tuhan, bagian dari sejarahnya Tuhan di area itu. Dan kalau berkembang sampai sekarang 73 gereja dan nanti akan 3 gereja lagi menjadi dewasa, itu juga bagian dari historinya Tuhan. Maka saya, teman-teman, semua hamba Tuhan, GKMI harus sadar bahwa kita sedang dalam arakan historinya Tuhan. Maka identity tidak bisa dilepaskan dari histori. Ketika kita bicara soal GKMI, tidak bisa dilepaskan dari historinya gerakan Anabaptis, tidak bisa dilepaskan dengan kemunculan tahun 1920, tidak bisa dilepaskan dari sejarah sejak 1920 sampai 2024 sampai sekarang ini. Jadi 104 tahun ini masih bagian dari arakan histori itu. Yang kedua, selain histori adalah teologi. Kita juga bukan gerakan yang tanpa garis teologi, karena kalau tidak hanya aliran-aliran sementara saja, sektor-sektor yang tanpa landasan dasar. Semua yang namanya gereja harus berbasis pada teologi. Nah, teologi apa yang dihidupi oleh orang-orang GKMI yang mungkin nanti akan bertanya apa bedanya dengan yang lain, kira-kira begitu. Yeah. Penekanannya teologi dari GKMI atau Anabaptis ada pada Injili. Injili itu apa? Kita bukan evangelical, kita menekankan evangelical faith, evangelical atau berbasis pada Injil. Apa berbasis pada Injil? 2. Satu adalah berbasis pada Kristus, kristologinya, Kristus center. Jadi Kristus sentris itu menjadi pusat kita. Apapun yang dikatakan diajarkan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus, kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena itu setiap minggu bahkan kita ada komitmen kemuridan. Ya, bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi kita itu menjadi bagian dari kemuridan, dan teologi kita membangun tentang teologi kemuridannya Kristus. Jadi Injil sebagai, kalau tadi saya katakan Injil ada 2. Kalau kita ngomong gospel center kan sekarang ini banyak orang ngomong gospel center itu yang mana? Betul. Gospel center itu ada 2. Satu, Christ center, itu berpusat pada Kristus dan Yesus. Yang kedua adalah berpusat pada warta dan gereja bentukan dari yang berpusat pada Kristus. Nah, itu kita pada kitab Injil itu semua berpusat pada Yesus,
dan pengajaran tentang Yesus, tapi surat-surat itu berbicara tentang Yesus dan gereja, tubuh Ya. Kristusnya. Jadi gospel centered adalah berpusat pada Yesus dan berpusat pada gereja sebagai tubuhnya Kristus. Hmm. Nah, ini Oke. ini Injil kita, sehingga kita disebut sebagai Injili. Karena pada satu sisi kita mempercayai Yesus sebagai pusat kehidupan kita, pusat iman kita, tapi pada sisi yang lain gereja adalah pusat kehidupan. Jadi Hmm. sangat Hmm. tidak mungkin bagi orang Mennonite GKMI itu percaya pada Yesus tapi tidak hidup dalam gereja. Hmm. Ya. Tidak bisa karena Ya. itu pusat kehidupan. Jadi Oke. teologianya itu simpel, sederhana. Satu, Kristus sebagai pusat iman, Mhm. gereja sebagai pusat kehidupan, perdamaian sebagai pusat karya. Jadi itu yang menjadi khas GKMI, itu perdamaian sebagai pusat karya kita. Karya Hmm. kita apapun yang engkau kerjakan, entah engkau bekerja sebagai apapun, juga engkau hamba Tuhan atau awam, atau bekerja toko, atau bekerja sebagai pengusaha, atau bekerja sebagai pegawai, atau bekerja sebagai ilmuwan, atau apapun, harus mendatangkan pesan Per- perdamaian dan pendamaian. Nah, maka kita sangat kuat dengan peace teologi kita. Oke. Jadi teologi kita, tadi history, teologi kita adalah Christ Center atau Gospel Center. Gospel harus dipahami sebagai Christ Center dan Church Center Ya, tadi. betul. Ya, yang kemudian karena Rasul Paulus berbicara soal komunitas orang percaya, Betul. gereja dan lain Betul. sebagainya. Yesus Betul. berbicara soal iman kepada Kristus dan kepada Bapa. Nah, Betul. itu menjadi Injil. Lalu dari situ teologi kita mengarah kepada karya-karya pendamaian yang sedang kita kerjakan. Nah, Mhm. teologi Mennonite, teologi GKMI itu mengarah kepada hal itu. Itu fokusnya. Lalu dari pengenalan kita akan Kristus itu yang menjadikan kita yang ketiga adalah tadi histori, teologinya, ada eklesiologinya, gerejanya. Nah, gereja kita itu gereja yang sangat kuat menekankan nilai kekeluargaan. Hmm. Kekeluargaan itu sangat kuat, harus sangat kuat karena kita brother and sister. Jadi tidak ada pendeta dan umat. Kalau sekarang itu kan banyak sekali gereja-gereja yang memanggil Pak Gembala, Pak Pen gitu kan. Kalau kita naturnya itu brother and sister gitu loh. Mhm. Kita Mhm. tuh keluarga, tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Jadi kita eklesiologi kita tuh egaliter, setara. Hmm. Tidak ada klerus awam gitu, nggak ada. Tapi semuanya adalah umat Tuhan, tubuh Kristus yang saling melengkapi. Oke. Harusnya itu brother and sister. Sister. Cuman kita sekali lagi di Indonesia itu konteksnya patriarkalnya sangat kuat. Maka tiba-tiba orang-orang GKMI pakai toga pendetanya, Hmm. kayak imam-imam, lalu tiba-tiba ada hierarkial sedemikian rupa gitu-gitu, Hmm. mirip-mirip yang lain, padahal kita harusnya cair keluarga, jadi hubungannya Ya, tuh ya. secair itu gitu loh. Coba Hmm. kita lihat hubungan pendeta GKMI sama jemaatnya itu kan dekat semuanya, Ya, betul. Betul tidak banget. ada jarak itu loh, harusnya tidak ada jarak. Iya. Ya, itu tuh kalau kita nginget peristiwa-peristiwa sejarah yang lama-lama kita, Hmm. pendeta itu bisa bisa menjadi bagian dari keluarga, makan bersama, apa bersama Hmm. sama dengan Ya. umat kan. Di situ kekeluargaannya kuat. Yang kedua adalah kemuridannya kuat. Hmm. GKM itu menekankan pietism atau kekudusan. Jadi bukan sekedar ya enggak, orang GKM itu sangat menekankan kekudusan, Hmm. pietism, piety. Ya, kekudusan ini sangat ditekankan. Dan kemuridan sangat ditekankan. Kemuridan tuh gini, kemuridan tuh orang diajak untuk belajar firman itu dengan sangat kuat. Maka gereja GKMI itu harusnya sejak dulu itu kuat dengan Bible study, Ya. PA, itu harus kuat. Jemaatnya menghafal Alkitab, itu harus kuat. Jadi membaca Alkitab dan menghafal ayat Alkitab itu kuat. Bahkan sebelum makan itu ada ayat-ayat yang dalam bentuk roti yang diambil gitu kan, Hmm. kertas dalam bentuk roti kemudian dibaca say blessing begitu, kira-kira itu Hmm. kuat sekali harusnya di lingkungan. Makanya kalau kita lihat ya keturunan-keturunan orang GKMI asli, Gombak Sugeng dan keturunannya itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu biasanya orang yang juga orang yang sangat dekat dengan Ya. kekeluargaannya sangat kuat, Betul.
betul. kekudusannya kuat, firmanya ngotot kuat. Karena apa? Kemuridannya kuat, Bible study-nya kuat. Itu orang GKMI harusnya Bible study-nya kuat. Hmm, Bicara soal apapun juga tuh ayat-ayat dan Bible study itu keluar di situ, hmm, landasannya, basicnya, dalilnya jelas. hmm, Lalu juga simplicity, sederhana. Orang GKMI itu sederhana. Yuk kaya pun harus sederhana. hmm. Jadi simplicity lah. Orangnya simple, tidak bermewah-mewah. Simplicity lah. Gerejanya juga simple, tidak bermewah-mewah. Simplicity. Dan hospitality-nya itu tinggi. Oke. Hospitality-nya tinggi. Nah, lalu memberi tumpangan, memberi makan, memberi perhatian, Hmm, satu dengan yang lain itu tinggi. Jadi selain simplicity juga hospitality-nya tinggi. Itu orang GKMI. Orang GKMI dikenal dengan hospitality tinggi. Punya apa dibagi, punya bersama-sama dibagi. Kalau kita lihat sejarahnya, dulu terbentuknya gereja dan cara bangun gerejanya itu juga kayak saweran gitu. Kamu hmm, sekian ya, kamu sekian ya, kamu sekian, kamu sekian, kumpul uang, bangun atau kumpul uang. Jadi kalau proyek-proyek enggak susah GKMI. hmm, hmm, Mungkin penekanan pada persembahan perpuluhan tidak terlalu ditekankan. Tapi hmm. kalau ada proyek, oh bangun ini atau beli Arimatea misalnya begitu, atau bangun bangun ini rumah duka Arimatea, maka ada saja kemudian Meklan dan Ya, betul. keluarganya ketika ada uang duka yang masuk sebagai simpati itu semua diberikan untuk pembangunan. Nah, hospitality-nya tinggi. Jadi Yes. saling berbagi Hmm, proyek-proyek ini, ayo, ayo buat ini. Makanya ketika bangun gereja, bangun pelayanan apa, yuk lihatlah apa yang hmm. dilakukan kita bangun kantor sinode gitu. Ya, ya, betul, Pak. Hospitality-nya tinggi. Bangun gereja kita tidak punya uang. Ya, tapi semua jemaat bisa memberi, kira-kira Betul. begitu. Jadi, selain daripada piety, selain daripada kekeluargaan, kemuridan, simplicity, hospitality yang sangat sangat tinggi. Nah, itu Hmm, menjadi citra kita. Selain dari itu juga tentu peacemaker ya, pembawa hmm, damai. Itu menjadi sangat kuat ditekankan di teologinya dan eklesiologinya GKMI. Dan yang hmm. terakhir tentu adalah misiologi. Tadi histori, teologi, eklesiologi, sama Oke. Mission, misiologi. oke. Misiologi kita juga jelas, karena misi perdamaian itu sangat kuat. Jadi misi bukan hanya church planting, karena itu ketika bentuk PIPK pun, pengutusan Injil dan pelayanan kasih. Tetap Ya. ada, jadi tidak hanya pengutusan Injil, church planting, enggak. Harus ada pelayanan kasih. Dulu Hmm, dibentuk YPPS, dulu dibentuk apa pelayanan-pelayanan yang sekarang menjadi MDS. Itu pelayanan perdamaian, pelayanan kemanusiaan itu sangat tinggi di lingkungan GKMI. Karena apa? Itu natur GKMI, misinya itu hmm. membawa damai, membawa kesejukan dan lain sebagainya. Tentu kita mengenal tadi ya tentang pantang kekerasan, tentang apa keyakinan iman kemuridan yang Hmm, dewasa sehingga tidak hmm, membaptiskan anak-anak kecuali hmm. orang percaya. Nah, Ya, itu ya. menjadi bagian identity yang kalau diterasir, dipelajari menarik sekali menjadi identitasnya orang GKMG. Ya, betul banget. Dan sebetulnya saat ini ketika kita mau apa belajar lagi lebih jauh tentang bagaimana GKMI bertumbuh, pastinya kita akan semakin memiliki, betul nggak Pak? Karena Mm, mm, nature-nya kita itu ya memberi, ya kasih, ya peduli kepada orang lain. Eh, ya kayak lagu tuh Iman Injili. ya, Iman Injili. Ya itu relate sekali memang itulah wajah asli GKMI. Nggak ada satu lebih besar daripada yang lain. Nggak ada yang ini lebih power dibanding yang Mm, lain. mm, Meskipun beliau gembala mungkin. Semua mm, dalam mm, satu mm, kesetaraan. Dan mm, yang mm, pasti mungkin kita juga concern juga ya Pak terhadap saya mm, tadi tertarik bahwa pemuritan ini ya. mm, mm, Kekudusan dan pemuritan ini. Ini di GKMI Jepara sendiri juga ada PA gitu. mm, PA pendalaman Alkitab untuk kategorial ya kebetulan yang di sini mm, adanya mm, kategorial. Kemudian untuk anak-anak itu bahkan mereka setiap hari tuh dapat mm, renungan dari guru sekolah minggunya. mm, mm, Dan ini memang nilai yang baik ya, karakter yang melekat
Mhm. sebagai identitas orang GKMI. Nah, ngomong nilai sudah, gambaran GKMI secara umum sudah. Nah, sekarang saya sedikit nyerempet nih Pak. Sebetulnya Mhm. ada misi besar atau visi besar apa sih dari sinode ini yang sebetulnya uh, ingin ditularkan semuanya ke GKMI ini? Mhm. Mhm. Kalau kita bicara soal misi besar, harus kita lihat misi besarnya Tuhan ya, bukan misi besarnya GKMI. Hmm. Karena GKMI adalah bagian dari sejarahnya Tuhan. GKMI menggerakkan isi hati Tuhan seperti apa di zaman sekarang ini. Tentu itulah yang menjadikan kita harus bertanya, misi Tuhan apa ya di zaman Hmm. sekarang ini. Yeah. Nah, kalau kita menarik, misi Tuhan itu kan mewujudkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sampai itu terpenuhi, terwujud, maka kita ini adalah gerakan bersama dengan gereja-gereja lain, bersama dengan semua umat percaya untuk mencapai pewartaan Injil itu sekaligus juga menghidupi Injil. Nah, jadi misi yang paling utama adalah menghidupi Injil saja, karena kita akan menjadi komunitas alternatif. Itu yang kita katakan third way, Hmm. komunitas alternatif yang mencoba menjembatani apa menjembatani dunia untuk bisa mengenal wajah Kristus dan karti Kristus yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Hmm. Hmm. Jadi itu yang saya tuliskan di renungan MK yang hari ini, yang kemarin juga itu berbicara mengenai komunitas alternatif. Ketika dunia itu membangun citra dan identitinya, misalnya Hmm. dengan siapa yang kuat itu akan menang, siapa yang powerful itu akan menjadi pemimpin, sehingga pertarungan antar power sedang ditunjukkan, Betul. diujikan, siapa menjadi terhebat dari siapa. Hmm. Itu kan mirip dengan pemerintahan dengan satu partai yang sedang bertengkar saat ini, itu seolah-olah menunjukkan siapa yang menjadi lebih lebih hebat daripada Ya, siapa. betul, betul. Tanpa siapa mereka tidak berarti. Ini kan ini realita yang ada di kehidupan kita, yang dengan menggunakan istilah apapun atau dalih apapun, kebenaran atau keadilan demi masyarakat, demi apa, itu intinya adalah pengejaran kekuasaan, Hmm. kebesaran diri sendiri, dan orang tidak peduli kepada kehidupan orang Hmm. lain. Nah, kita menjadi komunitas yang alternatif, komunitas yang menekankan tadi persaudaraan, simplicity, hospitality, lalu Christ-centered, lalu komunitas orang percaya sebagai bagian dari kehadiran Kristus, menjadi garam dan terang, menjadi dampak dan berdampak, karena itu tema dampak lebih kuat daripada tema pertumbuhan. Hmm. Bagi Hmm. GKMI, pertumbuhan iman itu pertumbuhan pada rasa dan dampak. Karena itu di persidangan raya ke-29 kita menegaskan tentang urip iku urup. Hidup ini memang singkat kok. GKMI puji Tuhan bisa sampai 104 tahun dipercaya oleh Tuhan. Tapi sebagai lilin, sebagai obor, sebagai pelita, minyak akan habis. Lilin akan meleleh dan habis. Waktu kita bisa jadi generasi ke depan juga GKMI mungkin bisa akan ada terus dan bertumbuh besar atau bahkan lenyap. Iya, It's betul. okay, enggak apa-apa. Sejauh kita tuh menjalankan tugas fungsi lilin itu tanpa berpikir besok ke depan akan menjadi seperti apa. Hmm. Hari ini adalah urup saja, menyala saja, menjadi berkat saja. It's okay, sebab generasi ini butuh itu. Hmm. Zaman ini butuh itu. Pesinta tidak pernah memikirkan bahwa GKMI nanti akan terbentuk sampai ke pelosok-pelosok pulau-pulau yang lain. Tidak pernah memikirkan tentang PIPKA, tidak pernah memikirkan tentang MDS, tidak pernah memikirkan tentang kantor sinodenya nanti bagaimana, tidak pernah memikirkan ada berapa orang-orang yang nanti akan terlibat dalam hubungan internasional, dalam komunitas Mennonite atau bahkan nasional di PGI. Dia tidak pernah. Dia hanya menjalankan bagiannya saja, Hmm. anak-anaknya menjalankan bagiannya, generasi berikutnya menjalankan bagiannya. Sama seperti ketika kita, oh nanti 20 tahun ke depan, oh nanti 50 tahun ke depan kita akan menjadi seperti ini. Itu rancangan kita. Hmm. Rancangan Tuhan adalah, ya kamu menyala saja,
kamu menjadikan bagianmu itu berdampak saja, biarkan benih yang kau taburkan itu besok itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar tanpa kamu ketahui. Kamu tidur malam hari setelah menaburkan benihmu, kamu bangun esok hari kami terkejut benihmu sudah bertumbuh menjadi pohon yang besar di mana berbagai macam burung bisa bersarang di sana. Puji Oke. Tuhan. Puji Tuhan, kalau itu terjadi, karena yang menumbuhkan itu Tuhan. Kita Ya, menanam, kita menyiram, yang menumbuhkan Tuhan. Tuhan. Jadi cuman kita bercita-cita, Pak. Aku mau menjadikan yang optimal di masa sekarang ini, Mhm. dalam keterlibatan sekarang ini di Radio Muria, Salsa juga menjadikan yang optimal. Sebab kita tidak ngerti masa depan Radio Muria ini mau Iya. jadi apa, tapi hari ini Radio Muria menjadi berkat dan berdampak, memberikan yang terbaik. That's enough. Itu cukup. Mhm. Nah, esok ada hari sendiri di mana berkat Tuhan melalui orang lain, generasi. Kita mengingatkan generasinya orang-orang lama kita yang sudah meninggalkan kita, Hermantan sudah meninggalkan kita misalnya. Atau kemudian diwariskan Pak Sudarso Haji sudah meninggalkan kita. Kalau kita lihat Pak Mesa juga sudah kembali kepada Ya, Tuhan, betul. generasi zamannya Pak Charles Kristano, Pak Ya, Maris Tarkus, orang-orang besar, barusan kemarin Pak Edi Paimun, orang-orang betul. besar, orang-orang yang hebat-hebat, sudah meninggalkan kita satu demi satu. Tinggal generasi berikutnya. Saya ini termasuk senior sekarang. Di lingkungan GKW saya sudah 57 tahun. Ya senior. Tetapi kita tahu bahwa ya generasi akan muncul, generasi berikutnya akan muncul gerakan yang lain. Nikmati aja sejauh di generasi kita itu kita menjadi optimal dan di masa kita itu kita menjadi bagian yang terbaik. Sama seperti Daud, dia menjadi masa di matanya cuma 70 tahun. Tapi dia mengerjakan bagiannya yang terbaik, lalu masa Salomo, masa ya semua punya masa-masanya naik turun, is okay. Sejauh yuk kita kembali mengingatkan kepada Tuhan. Saya rasa recording dari acara kita pasti juga akan memberkati banyak banyak orang Hmm. sehingga mereka tahu bahwa di masa ini tanggung jawab saya itu di masa ini untuk mengerjakan yang optimal. Masa depan Tuhan akan pakai orang lain atau Tuhan masih pakai kita. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kerjakan bagian dengan sungguh-sungguh. Kira-kira. Wow. Jadi kita belajar ya bahwa ada segi KMI penuh kesederhanaan, nggak ngoyo, nggak ngotot. Kalau mungkin gereja-gereja lain udah mulai berinovasi ya Pak ya. Banyaklah inovasinya macam-macam. Apalagi tantangan zaman sekarang anak muda Pak. Ya, sekarang tantangannya anak muda. Banyak gereja concern untuk attract anak muda supaya mereka mau datang ke gerejanya dengan sesuatu yang gegap gempita, gemerlapan. Beda banget memang kontras sekali dengan suasana GKMI yang tenang, teduh gitu kan. Memang eh, ritmenya seperti itu. Dan banyak juga yang pada akhirnya ini menjadi kesenjangan antara gap yang senior kemudian dengan yang zaman sekarang. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih, GKMI Hmm. yang sekarang ini kan kontras banget nih Pak antara yang senior Hmm. dengan yang Hmm. muda-muda zaman sekarang. Apakah itu juga akan ke depan itu akan menjadi konsentrasi dari sinode dan Hmm. gereja-gereja untuk Hmm. bisa mengawinkan lah paling tidak, Hmm. Hmm. meleburkan jarak itu. Hmm. Um, Sebagai senior, biasanya senior itu melihat zamannya zaman yang terbaik. Itu penyakit senior. Pasti melihat, wah GKMI mau dibawa kemana? GKMI yuk begini-begini aja. Itu penyakit senior. It's okay, it's okay. Tapi kita tahu bahwa ketika kita melakukan bagian kita di zaman kita, zaman itu berubah. Zaman itu berubah. Jadi di zaman dulu itu tidak banyak media sosial, tidak banyak apa informasi dan tidak banyak hal yang bisa memudahkan, tetapi sekaligus juga membuat kita cepat bosan seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan gereja sebagai pusat kehidupan tuh betul-betul terasakan di mana orang itu kegiatannya hanya di gereja saja. Ya, Kegiatan betul. sosialnya itu menjadi pusat kehidupan. Di mana pendeta itu betul-betul merasa berarti sekali karena dia dia menjadi keluarga atau kepala keluarga atau ayah bagi anak-anak atau jemaatnya.
itu rasa sekali. Jadi entah dia pintar atau tidak pintar itu is okay karena kebaikannya dan penerimaan sebagai keluarga. Tapi kalau zaman sekarang kan konten-konten kan banyak sekali yang kita bisa dengar di scrolling TikTok yang dipendek-pendekkan, dipotong-potong maupun di Instagram dibuat tulisan-tulisan yang bagus plus foto dengan YouTube, dengan podcast, dengan berbagai macam anak-anak muda sekarang kreatif dan sangat pesan-pesan firman yang baik maupun yang tercampurkan dengan motivasi diri, semuanya ada di sana. Bahkan bukan hanya kekristenan, yang tidak Kristen pun ada banyak di sana. Tapi kan kesempatan kita juga kalau di sana kita juga menyampaikan lagu-lagu, menyampaikan quote-quote, banyak orang di FYP-nya juga muncul begitu Melissa Sidaputar meninggal dan lain sebagainya, Kristen non-Kristen semuanya tahu lagu itu karena itu Ya, menjadi FYP-nya yang ada langsung setiap saat. Begitu Fat Cat itu dramatik, misalnya terjun bunuh diri, maka seluruh dunia itu langsung mengecam dan mencoba memberikan reaksi terhadap Fat Cat ini ketika dia mau makan McDonald tapi tidak punya uang, kira-kira begitu. Dan ini adalah bagian dari dunia yang harus dicermati, memang. Tapi penginjilan itu kesempatan penginjilan juga luas ya. luas. Maka orang-orang tua seperti saya atau generasi yang senior jangan merasa bahwa kita dan zaman kita tuh yang menjadi GKMI, yang hebat, yang bisa lakukan di zaman kita belum sebanyak ini tantangannya. Lalu kita menyindir dan mengatakan generasi sekarang strawberry, mudah penyok, mudah overthinking, mudah Hmm. apa. Iya, tapi mereka kreativitas mereka dan cara mereka menghandle masalah juga beda gitu. Kira Oh, mereka punya punya dunianya sendiri dan sejarahnya Tuhan tetap jalan sama seperti orang yang dalam sisa-sisa perjalanan di padang gurun akan memandang bahwa orang-orang yang di tanah Kanaan lemah, tidak seperti dulu kita perjuangannya gitu loh. Tapi memang begitulah, tidak apa-apa, it's okay. Senior jangan terlalu mengembalikan kepada masa lalu dengan mengatakan bahwa ini begini itu begitu, tapi junior juga harus mencari wajah Tuhan dan pesan Tuhan. Dan pentingnya adalah tidak melihat senior dan cara senior, tapi melihat Tuhan dan cara Tuhan. Di sekarang hmm. itu apa? Ya, ya. Tanya pada Tuhan, cara Tuhan itu apa? Raja-raja juga begitu, berganti-ganti raja juga kadang-kadang kita ada yang benar di hadapan Tuhan, ada yang jahat di mata Tuhan. Tapi sejauh dia tanya sama Tuhan, caranya Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan dan dibenarkan Tuhan. Dan kebenaran Kristiani kan bukan benar karena diri kita, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Caranya diberikan oleh Tuhan. Caranya diluruskan oleh Tuhan. Yang bengkok-bengkok ya Tuhan sendiri akan meluruskan. Ketika zaman-zaman sejarah membuktikan bahwa Tuhan itu bisa menurunkan, mendatangkan Yeremia, bisa mendatangkan Yesaya, Yeskiel, bisa mendatangkan Yohanes Pembaptis, bisa mendatangkan ya Rasul Paulus. Ada sejarahnya di mana 12 rasul kurang, bahkan kurang ini kalau memakai istilah sekarang kurang gitu. Hmm. Karena ini hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi yang non Yahudi siapa? Nah, bisa saja Tuhan panggil si Paulus itu muncul untuk non Yahudi dan dia bisa menjadi bagian sekolah atau berpendidikan, bisa menuliskan surat-surat, bisa membangun gereja di luar pikiran-pikiran Petrus, Yakobus, Yohanes. Hmm. Hmm. Ini luar biasa dan kita percaya kok. Yang paling penting adalah lihat semua potensi yang ada dan berdoa syafaatlah bagi senior untuk gereja muncul. Siapa tahu salsa juga bagian dari gereja, tidak harus jadi pendeta, tapi juga menjadi bagian dari orang yang concern, peduli melalui media radio, melalui media sosial, melalui media-media yang lain. Yaitu banyak kalau kita berkejaran dengan itu. Tapi jangan lewat waktu-waktu kita menjadi orang yang tidak urip gitu ya, Hmm. tidak urup gitu. Kita harus hidup dan menghidupi, kita harus urip dan nguripi, kita harus urup dan ngurupi, kira-kira begitu. Nah itu panggilan kita di zaman kita. Yang enggak ya Tuhan akan buat dia disingkirkan lah. Hmm. Pasti begitu. Tuhan akan munculkan orang-orang muda, orang-orang baru nanti ada zamannya. Walaupun kita prihatin, kita mendoakan,
Kita mencoba intergenerasi, yang tua muda diberi kesempatan untuk terus berdampingan, nah, sebagai keluarga. Tapi saya yakin GKMI toh sampai 104 tahun tetap ada, dan ke depan juga akan tetap ada. Ya, betul banget. Em, ini mengingatkan saya juga tadi statement Bapak, semua pasti ada masanya. Ada masa di mana seolah-olah kita tuh kering ya Pak ya. Hmm, hmm, Nggak hmm. bergerak gimana-gimana, nggak ada inovasi, tetapi akan ada waktunya seperti bangsa Israel, dia akan menemukan raja yang benar gitu. Hmm, Raja hmm, yang baik, yang bisa membawa dia hmm, ke masa keemasannya. hmm, Nah, hmm, begitu juga saya pikir sama dengan GKMI bahwa hmm, GKMI pasti punya masanya sendiri, pasti punya kalau sekarang belum terlihat misalnya ya apa ya bintang-bintang hmm, baru nih di GKMI, hmm, hmm, tapi pada hmm. waktunya nanti kita akan melihat akan ada Iya, bintang-bintang baru, iya, betul ya. iya, betul. Dan yang seperti yang tadi Bapak juga bilang berkaitan dengan urip urup jalani saja dari hari ke hari. Tetapi ada satu hal yang tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya adalah eh, terbuka baik secara pikiran maupun hati. Karena di masa sekarang kalau kita ngotot kelihatannya nggak akan ada solusinya, tidak akan Hmm, juga terjadi perubahan atau perkembangan apapun. Karena hmm, yang senior akan tetap bilang caraku lebih baik, yang muda berpikir bahwa caramu kolot. hmm, Jadi hmm, tidak ada keterbukaan, tidak nyambung di hmm, tengah, hmm, hmm, tidak diberi kesempatan juga untuk ketemu ya di jalan hmm, tengah. Dan itu saya pikir itu juga mungkin menjadi bagian dari upaya sinode ya Pak ya untuk mencoba menjembatani cara itu ya Pak. hmm, hmm, hmm. Ya, kalau kita lihat, eh, Sinode itu kan berusaha memberi peran-peran orang-orang muda. Coba kita lihat dengan GKMI Worship. Ya, ya. GKMI Worship memberi peran kepada orang-orang muda untuk terlibat dalam pelayanan yang sesuai dengan dunia mereka. Mhm. Siapa sih anak muda yang apa, tidak terinfluence oleh lagu-lagu dan pujian? Betul. Lagu-lagu yang sejak adanya kaset, terus kemudian CD, kemudian apa, sekarang dengan Spotify, dengan macam-macam, maka orang itu muda itu hampir semuanya itu dengerin. Dan kalau kita lagi disentuh, orang muda itu lebih mudah diajar melalui pujian ketimbang diajar melalui kata-kata pengajaran. Ya. Orang muda itu pakai lagu sebagai satu background, postingan dia, itu cari lagu yang pas, kira-kira begitu. Sehingga lagu kalau lagi galau-galau dan hancur hati misalnya, atau lagi apa, rindu-rindu, ya lagunya yang mahal ini misalnya gitu, mati-matianku membelamu Hmm. gitu. Atau kalau zaman dulu kan Didi Kempot misalnya gitu, lagu yang komunitas ambiar itu. Hmm. Sekarang ini kalau lagu-lagu rohani itu bagus-bagus, lagu-lagu rohani maupun lagu pop sekarang nggak terlalu cengeng. Kalau kita lihat lagu-lagunya Gea itu, oh, bagus-bagus, lagu umum yang tentang apa, teramini, atau lagu-lagu tentang terima kasih sudah bertahan, itu kan lagu-lagu yang bagus secara secara psikologi, knowledge-nya, pendampingannya itu, pastoralnya main bagus. Itu lagu Hmm. umum, apalagi lagu-lagu Kristen. Maka harus diciptakan, belajar untuk mencipta lagu, sebab mencipta lagu itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berkata di atas puji-pujian, Tuhan bisa didekati, hampir semuanya itu puji-pujian, ada Bani Korah sendiri. Kalau gereja kehilangan pemuji itu repot. Hmm. Maka gereja harus memunculkan pemuji-pemuji, kayak di Jepara ada paduan suara, ada pemuji-pemujinya terus ada. Nah, itu yang menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, Ya. itu sekarang dicoba oleh GKMI untuk bisa bangkit ke depan. Untuk anak-anak muda diberi peran ruang adalah, yuk difasilitasi melalui pujian. Sekaligus yuk menjadi menjadi bisa terkenal, menjadi viral, menjadi dikenal suaramu, menjadi apa, orang senang karena ada impact baliknya kepada diri mereka sendiri. Betul. Nah, lalu soal kantor sinode dibuat semodern mungkin ke depan, membanggakan, karena memang anak-anak muda ini kan tidak bisa yang konsep konvensional dijelaskan pemaknaannya, bagi mereka itu sederhana.
Instagramable, di foto enak, bagus, bangga. Nah, mereka di situ. Nah, ya oke dibangunkan kantor yang baik. Nanti juga penataan-penataan ke depan juga pelayanan-pelayanan kalau kita lihat di kantor di pengurusan sinode juga orang-orang muda mulai mulai jadi pemimpin. Mhm. Ketua sinode kita muda juga, kira-kira begitu. Jadi nanti ke depan keterlibatan perempuan orang muda juga makin makin banyak sehingga saya rasa oleh gereja-gereja lain, denominasi lain, GKMI itu kaderisasinya dipandang bagus. Antara yang senior dengan junior itu berkesinambungannya bagus. Nah, nanti di kampus-kampus di UKDW, UKSW, kaderisasi kita juga akan kita pikirkan supaya tetap bagus. Nah, ke depan Oke. GKMI harus membangun relasi jaringan internasional. Hmm. Kalau enggak, susah. Kita nanti di bulan Juli kan akan ada teman-teman pemuda dari Belanda akan datang ke Indonesia untuk mengenal GKMI dan pelayanannya, orang-orang Mennonite dan pelayanannya. Nah, nanti jaringan ini sudah kita bangun dengan MMN yang ada di Amerika, nanti dengan Belanda, nanti dengan berbagai macam. Maka jaringan kita nggak bisa bertahan kalau kita tidak jaringan global. Hmm. Maka sekarang kita sudah membangun pemuda-pemuda jaringannya secara secara global. Bukan jaringan orang tua secara global, tapi Ya. jaringan anak-anak muda secara global. Wah, ini memang seperti angin segar ya buat anak-anak muda, karena memang saat ini diberi banyak ruang dan diberi banyak kesempatan untuk bisa mengeksplor diri, untuk bisa menjadi berkat juga, tidak hanya untuk lingkungannya sendiri, tetapi juga berdampak lebih luas. Saya sebelum mengakhiri ini, Pak, sesi kita sore hari ini, mungkin eh, ada pesan dari Pak TAD untuk kekasih Muria bahwa berbanggalah menjadi GKMI. That is me. Aku GKMI dan aku bangga menjadi GKMI. Atau something else. Ya, saya rasa um, jalani hidup aja dengan baik dan cintai Tuhan dan rumah Tuhan. Karena rahmat berkat Tuhan yang terbaik itu tetap di gereja. Hmm. Jangan berpikir bahwa iman kita bisa kita kembangkan sendiri kok lewat YouTube, lewat podcast, lewat apa saya bisa belajar. No, 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 no. Ingat ketika Tuhan berkata pada Petrus, di atas batu karang ini, di atas Petrus itu, kudirikan jemaatku. Jadi jemaat Tuhan, yang didirikan itu jemaat Tuhan. Dan alam mau tidak menguasainya. Jadi kalau dulu itu orang-orang Israel sebelumnya itu juga di bait Allah, kalau mereka menghadapi ancaman dan mereka berlari menuju ke bait Allah pegang tanduk, maka tidak boleh dibunuh. Artinya gereja itu rumah Tuhan dan alam mau tidak menguasainya. Dan yang menarik ini catatannya, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Hmm. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di Sorry. surga. Kunci kerajaan Allah kuberikan kepada. Jadi gereja adalah bangunan yang Tuhan katakan, dia bangun sendiri, kudirikan jemaatku, lalu alam mau tidak menguasainya, kunci kerajaan surga diberikan, dan apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepas terlepas. Gereja itu punya powerful dan kuasa Roh Kudus juga turun atas gereja. Orang GKMI sangat-sangat menekankan komunitas gereja dan mengundang orang untuk datang bergereja, bersekutu, karena Allah mau tidak menguasainya, kunci kerajaan surga ada di situ, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Surga. Maka ketika engkau rutin menjadi bagian dari gereja, ya mungkin kau ada anak muda merasa aku tidak dapat apa-apa. Tuh, jangan bilang tidak dapat apa. Hmm. Engkau adalah bagian penting yang diikat Tuhan di surga. Engkau adalah bagian penting di mana engkau sedang diprotek Tuhan. Kalau engkau Hmm. bisa rajin bergereja dan menjadi bagian dari gereja, maka itu adalah tubuh Kristus yang hidup. Itu gereja. Karena itu bagi Hmm. orang Mennonite, Christ Center, iya. Pusat iman, Yesus, iya. Tapi pusat kehidupan itu gereja. Ya. Pusat pelayanan adalah perdamaian. Hmm. Nah, karena itu kita harus kembalilah kepada gereja dan menghidupkan gereja. Jangan meninggalkan gereja. Sebab kelamaan meninggalkan gereja itu, ini bukan karena kepentingan saya, karena saya pendeta,
Mhm. atau sekum sinode lalu berkepentingan supaya gerejanya banyak orang. Ini bukan soal banyak atau tidak banyak. Ya. Ini soal pesan Tuhan dan menjadi tubuh Tuhan yang berdampak itu kita menjadi urip dan urup itu di gereja. Di Ya. luar itu ya engkau akan tercampur dengan banyak tercampur banyak hal. Engkau susah membedakan antara psikologi dengan teologi, susah membedakan motivasi dengan pesan Tuhan, susah membedakan antara berkat dengan usahamu sendiri, kira-kira susah membedakan. Tapi di dalam gereja kita harus saling mengatak-atik atau untuk menumbuhkan kesadaran dan kedewasaan iman. Karena itu Rasul Paulus juga terus-menerus mengajak supaya kita itu bergereja, sebab pelatihan ibadah itu berguna untuk Hmm. masa yang jauh akan datang. Ini komunitas alternatif ini nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah hilang. Dan gereja nanti ingat yang akan dicari ke depan anak-anak muda yang paling laku ke depan satu psikiater, yang kedua adalah gereja. Hmm. Ya, sekali lagi yang paling dicari ke depan karena you banyak anxiety, overthinking, depresi, itu carinya psikiater atau cari gereja. Jadi di gereja Hmm. ada puji-pujian, di gereja ada firman yang meneguhkanmu hingga kau stabil dalam dalam emosi maupun Hmm. pikiranmu dan kau sehat itu di dalam gereja. Nanti rumah Tuhan tetap akan menjadi rujukan banyak orang. Dokter, psikiater itu menjadi satu yang akan terus dicari ke depan makin laris. Tapi ingat yang makin laris ke depan juga gereja. Hmm. Wah, jadi jangan malas-malas ya pergi ke gereja, ikuti komunitas. Karena memang GKMI sangat kuat sekali terhadap pengajaran, ada komunitas-komunitas. Lagi-lagi ya, GKMI bukan hanya sekedar gereja, tetapi ada kesatuan komunitas. Di situ kamu bisa bertumbuh, di situ kamu tertanam, di situ kamu diasah, di situ kamu dipupuk, diayomi, diproteksi. Jadi ketika kamu keluar nanti, kamu nggak akan menjadi orang hilang. Karena memang akarnya sudah kuat sekali. Dan lagi-lagi, kuatnya di dalam firman. Gitu kan. Baca firman, pengenalan akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar sok-sokan ya Pak ya. Kalau zaman sekarang tuh menerjemahkan sendiri seolah-olah ya. Uh, tapi benar-benar kamu diajar untuk bisa peka terhadap firman-firman itu. Terima kasih Pak untuk sesi malam ini dan terus luar biasa banget kita bisa mulai belajar start mengenal GKMI lebih dalam lagi supaya kita jadi jauh lebih mencintai GKMI. Kita bukan gereja-gereja masing-masing, tetapi kita satu komunitas, kita terikat gitu. Satu dengan yang lain saling terkoneksi. Dan semoga sharing kita sore hari ini boleh menjadi berkat juga untuk kekasih mulia dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan uh, video kita bersama. Dan ini juga akan menjadi sejarah baru untuk GKMI, bagaimana GKMI juga ingin supaya anak-anak muda terlibat di dalam pelayanan lebih lagi, terlibat di dalam gereja, dan aktif juga untuk bisa membawa GKMI menjadi lebih besar lagi dan jadi berkat lebih luas lagi. Terima kasih Pak untuk Terima sharing kita kasih. pada malam hari ini. Terima kasih Kekasih Muria. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Yesus memberkati.